Sinta, jujur saja jangan undang keluargamu. Mereka terlalu kampungan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Bima, suaminya, sumpit di tangan Sinta jatuh ke lantai. Apa katamu? Tanyanya tak percaya. Ayolah, jangan sensitif begitu. Coba pikir baik-baik. Kita harus menjaga gengsi keluarga kita. Kalau orang tuamu yang punya warung soto kumuh dan bau itu datang, kan bisa merusak suasana. Iya kan? Ibu mertuanya meletakkan cangkir teh dengan keras, seakan memaku keputusan itu. Betul itu, Sinta. Kalau besan kita penampilannya terlalu sederhana, nanti tamu-tamu lain bisa salah paham loh. Malam itu sambil memeluk Kirana, putrinya, Sinta mengepak barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia bergumam, yang benar-benar kampungan dan menyedihkan, itu bukan orang tuaku, tapi kalian. Dan pada hari pesta ulang tahun pertama itu, di aula hotel mewah, sang bintang utama, Kirana, dan ibunya tidak ada di sana. Pada saat itu, di tempat yang sama sekali berbeda, Sinta sedang membuat sebuah pilihan yang akan ia kenang seumur hidupnya. Pilihan yang akan membalikan sebuah keluarga dan mengubah keangkuhan seseorang menjadi puing-puing. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, semoga hari Anda akan lebih beruntung. Mari kita mulai cerita hari ini. Saat Sinta membubuhkan tanda tangan terakhir di kontrak aula hotel, ia merasakan hatinya berat. Bima menatap brosur aula hotel bintang 5 yang disewa untuk pesta ulang tahun pertama Kirana dengan wajah puas. Nah, ini baru pas. Gengsi keluarga kita pasti terjaga. Sinta merapikan kontrak itu dan dengan hati-hati membuka pembicaraan. Mas Bima, kita harus segera finalisasi daftar tamu undangan. Bima bersandar santai di kursi. Tentu dari pihak kita, kerabat dan kolega bisnis ayah, termasuk relasi penting, kira-kira ada 100 orang. Sinta mengangguk. Baik, dari pihakku ada ibu, bapak, dan kakakku Dimas. Seketika ekspresi Bima mengeras. Di sebelahnya, ibu mertuanya meletakkan cangkir teh dengan bunyi tak yang keras. Sinta, kalau orang tuamu datang, apa tidak akan canggung nanti? Sinta mengangkat wajahnya menatap sang mertua. Maksud ibu? Bima melirik ibunya sejenak, lalu seolah sudah ditunggu-tunggu, ia berkata pada Sinta. Sinta, aku akan jujur. Keluarga kita dan keluargamu itu dunianya beda, tidak akan cocok suasananya. Tidak cocok? Maksudmu apa? Bima menyalakan sebatang rokok dengan santai. Halah, kamu juga tahu. Tamu-tamu kita itu pengusaha besar semua. Kalau sampai ada yang tahu orang tuamu cuma punya warung soto reot itu. Wajah Sinta perlahan memucat. Kamu bilang apa barusan? Bima mengembuskan asap rokoknya. Sinta, jangan dianggap serius. Coba pikir realistis. Ini bisa merusak reputasi keluarga kita. Tangan Sinta mulai gemetar hebat. Mas Bima, kamu baru saja bilang kalau kamu malu dengan orang tuaku. Bima justru mencoba menenangkannya dengan nada merendahkan. Bukan begitu. Ini semua demi Kirana. Nanti kalau dia besar, dia juga akan punya gengsi. Kita harus pastikan tidak ada hal yang membuatnya malu di kemudian hari. Saat itu, tatapan mata Sinta yang tadinya goyah berubah menjadi tajam dan kokoh. Ia bangkit berdiri, tangannya terkepal erat. Jadi benar kan? Kamu malu dengan orang tuaku. Ibu mertuanya buru-buru memegang lengan Sinta. Sinta, duduklah. Bukan itu maksudnya Bima. Itu hanya karena suasana. Sinta bertanya dengan bibir bergetar. Ibu juga berpikir begitu tentang keluarga saya, kan? Bima melepaskan rokok dari bibirnya, suaranya terdengar kesal. Sinta, kenapa sih kamu sensitif sekali? Pesta ini bukan cuma untuk merayakan ulang tahun Kirana. Ini acara penting untuk keluarga kita. Banyak relasi bisnis ayah yang datang. Kalau di acara seperti itu muncul cerita tentang warung kumuh keluargamu, kan jadi tidak enak. Begitu kalimat itu selesai, air mata Sinta jatuh. Jadi latar belakangku memang menyedihkan. Begitu? Bima mengibaskan tangannya dengan jengkel. Astaga, sudah kubilang bukan. Jangan emosional. Aku juga tidak punya pilihan lain. Saat itu ayah mertuanya berjalan keluar dari ruang tengah. Kenapa ribut-ribut? Ada apa ini? Bima segera menghampiri ayahnya seolah mendapat dukungan. Ayah, ada yang mau Bima diskusikan soal tamu undangan.
Iya, apa? Bima melanjutkan dengan nada tenang yang dibuat-buat. Sepertinya lebih baik kalau kita buatkan acara terpisah saja untuk keluarga Sinta. Bagaimana menurut ayah? Ayah mertuanya mengangguk tanpa berpikir panjang. Ya, itu lebih baik. Daripada nanti sama-sama tidak nyaman kan? Mendengar itu, wajah Sinta menjadi kaku seperti batu. Tanpa berkata apa-apa, Sinta mengambil ponselnya. Aku mau cari angin sebentar. Setelah berkata singkat, ia diam-diam membuka pintu depan dan keluar. Suara pintu tertutup menggema sepi di dalam rumah. Sinta melangkah keluar, menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju rumah orang tuanya. Setibanya di depan warung soto, ia melihat ibunya dengan celemek sedang mencuci mangkuk. Loh Sinta, tumben jam segini? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanpa bisa berkata-kata, Sinta langsung berlari memeluk ibunya. Sang ibu terkejut lalu balas memeluk putrinya erat. Kenapa nak? Kamu sakit atau ada masalah di rumah mertuamu? Sinta menyeka air matanya dan menggeleng. Tidak bu, aku hanya ingin pesta ulang tahun. Kirana kita rayakan sederhana saja, hanya kita-kita. Ibunya menangkup wajah Sinta dengan kedua tangannya dan menatapnya lekat. Sinta, jangan bohong sama ibu, wajahmu sudah menceritakan semuanya. Ada apa? Jujur saja. Sinta memaksakan senyum. Sungguh tidak apa-apa bu. Akhir-akhir ini aku hanya lelah, jadi ingin yang sederhana saja. Ibunya menghela napas panjang dan menggenggam tangan Sinta. Baiklah, ibu mengerti. Sebenarnya ibu juga khawatir akan membuat besan malu. Kalau itu maumu, kita lakukan saja. Kemudian, ibunya masuk ke dalam sebentar, membuka laci tua, dan mengeluarkan sebuah buku tabungan usang. Sinta, bawa ini. Sinta terbelalak kaget. Ibu, ini apa? Ibunya tersenyum lembut. Ini uang yang ibu kumpulkan sedikit demi sedikit. Ibu siapkan kalau-kalau kamu butuh di saat sulit. Sinta mendorong buku tabungan itu dan menggeleng. Tidak bu, aku tidak apa-apa. Aku tidak bisa terima ini. Aku tahu betapa kerasnya ibu bekerja. Bagaimana mungkin aku menerimanya? Tapi ibunya bersikeras. Tidak bisa. Ibu tahu dari wajahmu, hatimu sedang sangat berat. Ibu tahu segalanya. Saat seorang wanita ingin mandiri, ini adalah pegangan yang paling kokoh. Ibunya membuka telapak tangan Sinta dan meletakkan buku tabungan itu di atasnya. Ingat, ibu akan selalu ada untukmu. Kapanpun kamu merasa lelah, pulanglah. Mengerti? Tenggorokan Sinta tercekat. Ibunya menepuk-nepuk punggungnya. Anak ibu dari kecil itu kuat, tidak pernah menangis. Tapi sekarang berbeda. Sekarang ada anakmu yang harus kamu lindungi. Ibu tahu kamu sedang berjuang keras. Sinta memeluk buku tabungan itu erat di dadanya. Air matanya tak berhenti mengalir. Keesokan paginya, Bima sedang sarapan bersama orang tuanya. Ayah mertuanya meletakkan koran. Bima, persiapan pestanya sudah beres, tamu sudah pasti. Bima menjawab dengan santai seolah telah menyelesaikan tugas besar. Sudah, ayah, beres semua. Dan aku sudah bicara dengan Sinta, keluarganya akan kita jamu secara terpisah. Ya, ibu mertuanya langsung mengangguk, bagus, itu yang benar. Ya, jadi sama-sama nyaman dan kita tidak perlu repot. Pikiran yang bagus, saat itu Sinta keluar dari dapur dengan diam, tatapannya dingin tapi Bima yang melihatnya tetap tersenyum santai. Sinta, kita lakukan seperti yang kubilang kemarin, ya. Aku sudah sampaikan ke ayah dan ibu. Mendengar itu, ekspresi Sinta mengeras. Tanpa diskusi sedikit pun dengannya, Bima telah memutuskan segalanya di depan orang tuanya. Sinta mengerti betul apa niat Bima. Tanpa kata, Sinta menggendong Kirana dan masuk ke kamar. Dalam hati, ia bergumam, sudah cukup, aku tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, Sinta mengambil ponsel dan menelepon kakaknya Dimas. Kak, ini aku. Dimas langsung merasakan ada yang tidak beres dari suaranya. Sinta, kenapa? Suaramu aneh sekali. Ada apa? Sinta menarik napas dalam-dalam. Kak, aku meminta tolong. Tolong sekali. Kakak harus mau. Katakan saja ada apa? Sinta memejamkan mata dan berkata pelan. Di hari pesta, ulang tahun, Kirana. Kakak bisa jemput aku dan Kirana. Dari seberang telepon, terdengar suara kaget Dimas. Apa? Sinta, kamu bicara apa? Memangnya ada masalah apa? Sinta menjawab dengan suara bergetar. Kak, nanti aku ceritakan detailnya. Sekarang, tolong dengarkan aku saja. Tolong bantu aku.
Dimas bertanya dengan tegas. Sinta, ini serius? Sinta mengangguk. Iya, aku sudah memutuskan. Setelah menutup telepon, Sinta menatap Kirana. Tangan mungil bayi itu menggenggam erat jarinya. Kirana, ibu akan berani. Kita akan benar-benar bebas sekarang. Sinta menggenggam tangan kecil Kirana dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan hidup dalam penghinaan lagi. Ia akan menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh putrinya. Pagi di hari pesta, Sinta dengan telaten memakaikan kebaya mungil berwarna merah muda pada Kirana, menguatkan hatinya. Saat memasangkan hiasan rambut kecil di depan cermin, tangan Sinta sedikit gemetar. Putri cantik ibu, hari ini kita dandan cantik dan pergi ke tempat istimewa, ya. Kirana tersenyum ceria dan mengulurkan tangannya. Sinta mencium pipi anaknya. Sinta menyelipkan secari kertas yang sudah ia tulis ke dalam saku kebaya Kirana. Bima masuk ke kamar sambil memasang dasi. Sinta, sudah siap? Kita harus sampai tepat waktu. Iya, sudah. Sebentar lagi. Ingat, ini acara penting, jangan sampai ada kesalahan. Banyak kolega ayah yang datang. Sinta menggendong Kirana dan mengangguk pelan. Aku mengerti. Dan ini menyangkut citra keluarga kita. Harus sempurna. Setiap kata Bima terasa seperti beban berat di hati Sinta. Setibanya di parkiran hotel, seorang sopir membukakan pintu. Bima menatap gedung hotel yang megah dengan puas. Nah, begini, baru sepadan dengan martabat kita. Bagus. Sinta turun dari mobil sambil membawa Kirana dan tas perlengkapannya. Bima berkata pada Sinta, kamu masuk duluan, siapkan untuk menyambut tamu. Aku akan menjemput ayah dan ibu. Baik, dan awasi Kirana baik-baik, dia bintangnya hari ini. Sinta membawa Kirana dan tasnya menuju area parkir basement. Sopir mengikutinya. Nyonya, biar saya bawakan tasnya, tidak usah. Kirana mengantuk, saya mau menidurkannya sebentar di tempat yang tenang sebelum naik. Suara Sinta terdengar sedikit tegang. Saat itu, ponsel sang sopir berdering. Halo, oh iya pak. Saya sudah tiba di hotel. Nyonya dan nona kecil sudah masuk duluan. Saat sopir fokus pada teleponnya, Sinta dengan cepat bergerak ke sudut parkiran yang sepi. Di tempat yang telah dijanjikan, sebuah mobil sedan hitam milik kakaknya sudah menunggu. Sinta membuka pintu dan masuk. Dimas menatapnya dengan cemas. Sinta, kamu yakin masih ada waktu untuk kembali? Jalan kak, cepat. Nanti aku ceritakan semuanya. Sinta, kalau sudah pergi, tidak bisa kembali lagi. Aku tahu, aku sudah siap. Dimas menyalakan mesin dan dengan cepat keluar dari parkiran. Sementara itu, di aula hotel, Bima sedang memeriksa meja perayaan yang didekorasi mewah sambil menyambut tamu. Ayah mertuanya yang berbalut jas mahal menghampirinya. Bima, Sinta di mana? Tamu sudah mulai datang. Oh, Kirana tadi rewel mungkin sedang menenangkannya. Ibu mertuanya melihat sekeliling dengan cemas. Anaknya kan bintang utama, kok malah tidak ada? Waktu sudah mepet. Bima mulai cemas, ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Sinta. Namun, teleponnya hanya berdering tanpa jawaban. Aneh, kenapa tidak diangkat? Wajah Bima semakin tegang. Ia mencoba menelepon lagi, tapi hasilnya sama. Sopir berlari, tergopoh-gopoh ke dalam aula. Tuan muda, gawat, ada apa? Kenapa kamu? Nyonya dan nona kecil tiba-tiba menghilang. Bima mencengkeram kerah baju sopir itu dan berteriak. Apa katamu? Bagaimana bisa? Mereka pergi kemana? Tadi Nyonya bilang mau menidurkan nona kecil sebentar di parkiran, tapi tiba-tiba sudah tidak ada. Ibu mertuanya mendekat dengan wajah pucat pasi. Bima, ada apa? Kenapa Sinta tidak ada? Ibu, Sinta dan Kirana hilang. Aku tidak tahu mereka kemana. Para tamu mulai berdatangan memenuhi aula. Bima berbisik panik pada ibunya. Ibu, bagaimana ini? Tamu sudah datang semua, tapi bintang utamanya tidak ada. Tunggu sebentar. Mungkin sebentar lagi datang. Saat ibu mertuanya merapikan meja, ia menemukan secari kertas di saku pakaian Kirana yang tertinggal. Loh, ini apa? Ada sesuatu di sakunya. Ibu mertuanya membuka kertas itu dan wajahnya langsung memutih. Bima, lihat ini. Sinta meninggalkan sesuatu. Bima mengambil kertas itu dan membacanya. Aku pergi ke tempat di mana aku dihargai. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan denganmu. Tangan Bima mulai gemetar.
Apa-apaan ini? Apa dia sudah gila? Maksudnya apa ini? Bima, kecilkan suaramu. Tamu bisa dengar. Saat para tamu masuk, Bima memaksakan senyum untuk menyapa. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Seorang tamu melihat sekeliling. Di mana ibu dan bayinya? Kami ingin mengucapkan selamat pada bintang utamanya. Bima menjawab dengan keringat dingin. Sedang ada urusan mendadak. Sebentar lagi pasti datang. Saat itu, seorang pria berjas masuk ke dalam aula. Wajahnya yang dingin dan tegas membuat suasana seketika membeku. Pria itu mendekati ayah mertua Bima dan menyerahkan sebuah amplop. Bapak Hartono, saya di sini atas perintah Bapak Haryo Prakoso. Ayah Bima menerima amplop itu dengan bingung. Ini apa? Dokumen apa ini? Ini adalah surat pemberitahuan penghentian seluruh kerjasama dan investasi. Aula menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada ayah Bima. Pria itu melanjutkan dengan wajah dingin. Bapak Haryo berpesan, beliau tidak bisa berbisnis dengan perusahaan yang tidak memiliki rasa hormat dalam keluarga. Wajah ayah Bima berubah kelabu. Tunggu sebentar, pasti ada salah paham. Kenapa tiba-tiba keputusan seperti ini? Pria itu mengangguk dan berbalik. Kalau begitu, selamat menikmati hari Anda. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kan? Setelah pria itu pergi, para tamu mulai berbisik-bisik. Bima mendekati ayahnya dengan suara gemetar. Ayah, Haryo Prakoso itu siapa? Kenapa tiba-tiba begini? Dia investor terbesar perusahaan kita. Aneh, ada apa ini? Saat itu, Bima dan orang tuanya mulai menyadari gawatnya situasi. Hilangnya Sinta dan penghentian investasi yang terjadi bersamaan bukanlah suatu kebetulan. Sementara itu di dalam mobil menuju Anyer, Sinta menceritakan segalanya pada Dimas. Maaf ya kak, tiba-tiba merepotkan. Tidak apa-apa, kamu berani sekali. Ini bukan keputusan yang mudah. Dimas memberikan selembar kartu nama. Sinta, ini pengacara spesialis perceraian. Katanya hebat, hubungi dia kalau butuh. Sinta menerima kartu nama itu dan mengangguk. Terima kasih kak, tanpa kakak aku tidak tahu harus bagaimana. Setibanya di sebuah penginapan sederhana di tepi pantai, orang tua Sinta sudah menunggu di halaman. Ibunya menangis melihat Sinta. Sinta, kamu pasti lelah. Berat sekali ya nak. Sinta memeluk ibunya sambil menggendong Kirana. Bu, sekarang aku benar-benar bebas. Ayahnya mengambil alih Kirana. Cucuku, biar kakek yang buatkan pesta ulang tahun yang sebenarnya. Di aula hotel, bisik-bisik tamu semakin kencang. Bima mendekati ayahnya dengan keringat dingin. Ayah, kenapa Pak Haryo tiba-tiba melakukan ini? Ayahnya mengepalkan tangan dengan frustrasi. Tidak tahu, pasti ada alasannya. Sepertinya ada hubungannya dengan hilangnya Sinta. Ibu mertuanya berkata dengan suara gemetar, Bima, kita harus bilang apa pada tamu? Anaknya tidak ada, Sinta juga tidak ada. Bima menatap pintu masuk. Tunggu sebentar lagi bu, Sinta tidak mungkin main-main. Saat itu pintu aula kembali terbuka dan seorang pria paruhbaya yang berwibawa masuk. Dia adalah Haryo Prakoso. Para tamu terdiam, semua mata tertuju padanya. Haryo berjalan perlahan mendekati Bima dan berkata dengan tenang, Saudara Bima, perkenalkan. Bima menjawab dengan gemetar, Selamat siang Pak Haryo. Ada perlu apa Bapak datang langsung kemari? Haryo tersenyum dingin dan menjatuhkan sebuah bom. Saya adalah paman dari Sinta. Wajah Bima memucat. Ibu mertuanya berpegangan pada kursi sambil bergumam. Apa? Pamannya Sinta? Haryo menatap tajam Bima. Dan saya juga adalah kreditur terbesar yang tersembunyi di perusahaan Anda. Ayah Bima buru-buru mendekati Haryo. Pak Haryo, pasti ada salah paham. Apa kesalahan kami? Haryo menatapnya dengan dingin. Ini bukan salah paham. Saya tahu persis apa yang telah anak Anda lakukan pada keponakan saya. Bima bersandar di dinding, kakinya lemas. Pamannya Sinta adalah Pak Haryo. Terkejut? Sepertinya Anda tidak tahu siapa yang ada di belakang gadis dari warung soto miskin yang selalu Anda hina itu. Haryo mengeluarkan dokumen dari sakunya dan membentangkannya di depan Bima. Ingatlah ini, gadis dari keluarga kampungan yang Anda remehkan itu terhubung dengan orang yang bisa gumpan segalanya yang Anda miliki. Haryo menunjukkan bukti transfer rekening pada Bima. Ini adalah dana dukungan yang saya kirimkan pada keponakan saya.
Jauh lebih besar dari uang simpanan darurat ibunya yang Anda hina itu. Bima ternganga melihat angka-angka itu. Tidak mungkin. Ini miliaran. Ibu mertuanya terduduk lemas di kursi. Jadi Sinta sebenarnya dari keluarga kaya. Kita salah besar. Haryo menyerahkan amplop lain pada ayah Bima. Bapak Hartono, ini adalah data mengenai praktik bisnis ilegal anak Anda. Ayah Bima menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Apa maksud Anda? Ilegal apa? Penggelapan dana perusahaan, pemalsuan kontrak, hingga dugaan penggelapan pajak. Buktinya cukup konkret. Bima mendekati Haryo dengan memelas. Pak, ini salah paham. Saya tidak pernah melakukan itu. Semua bukti ada, salah paham apalagi, kata Haryo dengan dingin. Kami akan menempuh jalur hukum. Bersiaplah. Haryo berbalik dan Yuseria Sidona Hose. Haryo berbalik dan berkata untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak menghargai keluarga, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Keluarga miskin yang Anda hina itu baru saja menghancurkan Anda. Setelah Haryo pergi, aula menjadi sunyi senyap. Para tamu saling pandang dengan bingung. Beberapa mulai diam-diam meninggalkan tempat. Bima terduduk di lantai. Bagaimana mungkin? Sinta keponakan Pak Haryo, ayah Bima menatap dokumen itu dengan wajah pucat. Bima, apa isi dokumen ini benar? Ayah, aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Sementara itu, di penginapan di Anyer, Sinta menerima telepon dari pamannya. Apa paman benar-benar melakukan itu? Sinta, karena kamu sudah berani mengambil keputusan, paman juga akan membantumu. Kamu tidak perlu menahan penghinaan seperti itu lagi. Air mata haru mengalir di pipi Sinta. Paman, terima kasih banyak. Bagaimana aku bisa membalas ini? Karena kita keluarga dan kamu adalah orang yang bisa mandiri. Sekarang apa rencanamu? Aku harus bersiap secara hukum. Gugatan cerai akan dimulai. Aku harus mencari pengacara. Iya, kakakku sudah merekomendasikan seseorang. Sinta menutup telepon dan berkata pada kakaknya, Kak, tolong hubungi pengacara itu. Dimas mengangguk dan segera menelepon. Pengacara bernama Rina Wijaya datang langsung ke penginapan itu. Ibu Sinta, gugatan cerai bisa menjadi pertarungan panjang. Anda harus siap, saya siap. Saya tidak punya pilihan untuk mundur lagi. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti kesalahan suami Anda. Apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti? Sinta mengeluarkan beberapa salinan dokumen dari tasnya. Apakah ini bisa membantu? Ini dokumen yang disembunyikan Bima. Rina memeriksa dokumen itu, matanya membelalak. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Ini data yang luar biasa. Saya menemukannya secara kebetulan. Aku tahu kata sandi brankasnya. Ini lebih dari cukup. Ini bisa jadi pukulan telak bagi pihak suami Anda. Ibu Sinta membawakan semangkuk soto hangat. Sinta, makanlah. Pertarungan berat akan dimulai, kamu harus jaga badan. Sinta menggenggam tangan ibunya. Bu, aku akan memulai hidup baru. Dengan kepala tegak, ayahnya memangku Kirana dan menggoyangkan mainan. Kirana, kakek akan buatkan banyak makanan enak. Kita main di pantai ya. Kirana bertepuk tangan dan tertawa riang. Sinta menggendong Kirana ke tepi pantai. Sambil mendengar suara ombak, Sinta berbisik, Kirana, ibu tidak sendiri lagi. Dengan kekuatan seluruh keluarga kita akan memulai lembaran baru. Sinta merasakan angin laut di wajahnya. Semakin memantapkan tekadnya untuk memutuskan semua ikatan masa lalu yang menghinakan. Itu adalah langkah pertama yang sesungguhnya menuju kehidupan baru. Kirana tertawa riang di pelukan Sinta sambil menatap laut. Sinta merasakan tawa itu memberinya kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Siang harinya, Sinta, putrinya dan ibunya pindah ke sebuah apartemen servis yang nyaman di pinggiran Jakarta yang telah disiapkan oleh pamannya Haryo Prakoso. Apartemen itu berada di kompleks hunian mewah dengan pemandangan kota, namun suasananya terasa hangat, bukan glamor. Haryo mempersilakan Sinta duduk di sofa ruang tamu. Sinta, inilah awal yang sesungguhnya. Paman akan membantumu agar kamu bisa benar-benar mandiri. Paman, bagaimana aku bisa menerima semua ini? Karena kita keluarga. Tapi paman tidak mau hanya memberimu uang. Kamu harus mengembangkan kemampuanmu sendiri untuk berdiri di atas kaki sendiri. Haryo menunjuk ke setumpuk materi di atas meja.
Ada program pengembangan bakat yang fokus pada pembuatan konten media sosial dan pemasaran. Kamu tertarik untuk ikut? Sinta membuka materi itu. Apa orang sepertiku bisa melakukannya? Paman lihat caramu menata makanan saat membantu di warung soto. Kamu punya bakat alami. Itu bisa dimanfaatkan untuk food styling atau perencanaan konten. Ibunya yang sedang menggendong Kirana ikut bicara. Sinta, pamanmu benar. Kamu dari kecil punya kepekaan seperti itu. Sinta menatap pamannya dengan ekspresi mantap. Aku mau mencobanya. Aku benar-benar ingin mandiri dengan kekuatanku sendiri. Namun malam itu pesan-pesan bernada ancaman dari Bima mulai berdatangan. Setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, jantung Sinta berdebar kencang. Sinta, hentikan sandiwara ini dan pulang. Perceraian tidak akan pernah terjadi. Hak asuh Kirana tidak akan pernah kulepaskan. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Kembalikan semua uang yang kamu curi. Dan bersiaplah membayar ganti rugi miliaran. Sinta melempar ponselnya sambil berteriak. Apa dia benar-benar akan terus seperti ini? Ibunya menepuk pundak Sinta. Sinta, jangan takut. Ada kami semua di sini. Bekerja sama dengan pengacara Rina Wijaya, Sinta mulai menyusun satu persatu bukti perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Bima selama pernikahan. Rina berkata, Ibu Sinta, dokumen yang disembunyikan suami Anda benar-benar krusial. Dengan ini, kita bisa membuktikan kesalahannya. Benarkah apa saya bisa mendapatkan hak asuh Kirana? Tentu saja. Terlebih lagi, dengan dukungan paman Anda, kemampuan finansial Anda tidak diragukan lagi. Saat itu, Sinta menerima sebuah email aneh. Pengirimnya anonim, tetapi isinya sangat penting. Ibu Sinta, saya Joko, mantan sekretaris Bima. Ada dokumen lain yang disembunyikan Bima, ada di berangkas bawah tanah kantornya. Email itu berisi lokasi detail dan kata sandi. Sinta menunjukkan email itu pada Rina. Ibu pengacara, bagaimana menurut Anda? Tampaknya bisa dipercaya, patut kita periksa. Berkat informasi itu, Sinta berhasil mendapatkan bukti tambahan yang sangat menentukan tentang penipuan yang dilakukan Bima. Sementara itu, Sinta menghadiri pertemuan pertamanya dengan tim kreator konten kecil yang diatur oleh pamannya. Ketua tim berkata, kisah Ibu Sinta sendiri sangat inspiratif. Bagaimana kita akan mengubahnya menjadi konten? Saya tidak ingin sesuatu yang mewah. Saya ingin menyampaikan nilai dari makanan sederhana yang dibuat dengan cinta dan ketulusan keluarga. Konsep yang bagus. Bagaimana kalau kita beri nama Dapur Hati Ibu? Mata Sinta berbinar. Bagus sekali. Kita mulai dari resep soto Betawi ibu saya. Selama Sinta mengikuti pelatihan, ibunya dengan sabar merawat Kirana. Setiap kali Kirana tertawa riang di pelukan neneknya, Sinta merasa lega. Ketika mendengar kabar bahwa proposal konten pertamanya disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan Haryo, Sinta menangis. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Haryo menepuk bahu Sinta. Sinta, ini bukan kesempatan. Ini adalah pengakuan atas kemampuan yang kamu miliki. Hari sidang perceraian pertama tiba. Di depan pengadilan, Sinta menaiki tangga dengan ekspresi percaya diri. Di hadapan majelis hakim, Bima masih mencoba merendahkannya. Yang mulia, istri saya ini melakukan tindakan ekstrem karena rasa rendah diri akibat latar belakangnya yang miskin. Sinta berdiri di mimbar saksi dan berkata dengan suara jelas, Yang mulia, saya memutuskan untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan penghinaan dan kekerasan verbal terus-menerus dari suami saya. Penghinaan seperti apa? Dia menyebut keluarga saya miskin dan melarang mereka datang ke pesta ulang tahun putri kami, dan ini buktinya. Sinta secara tidak langsung menyebutkan bukti-bukti kesalahan Bima. Setelah sidang, Sinta merasa lebih percaya diri. Rina berkata, hari ini Anda melakukannya dengan sangat baik. Pihak Bima tampak sangat terkejut. Saat itu, telepon dari Haryo berdering. Sinta, ada kabar baik. Video konten pertamamu sudah ditonton lebih dari 100.000 kali. Sinta bersorak gembira. Benarkah secepat ini? Komentarnya juga sangat menyentuh. Ketulusanmu sampai kepada penonton. Sinta memeluk Kirana dan menyadari bahwa ia akhirnya bebas di dunia baru yang ia ciptakan sendiri. Ia menemukan dirinya yang baru yang tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain. Malam itu,
Sinta berkata pada Kirana, "Kirana, ibu akan menjadi orang yang hebat. Kamu pasti akan bangga pada ibu." Menjelang putusan akhir gugatan cerai, kanal konten Sinta, Dapur Hati Ibu, berhasil merebut hati penonton dengan ketulusan dan kehangatannya menjadi terkenal secara nasional. Setiap konten yang diunggah ditonton lebih dari 1 juta kali, dan kolom komentar dipenuhi pesan-pesan mengharukan. Berkat Ibu Sinta, saya kembali menyadari betapa berharganya seorang ibu. Pilihan yang sangat berani. Saya mendukungmu. Aku jadi ingin minta ibuku membuatkan soto juga. Konten Sinta lebih dari sekadar acara masak. Itu adalah narasi tentang mengatasi kesulitan untuk menemukan kembali harga diri dan nilai keluarga. Haryo menelpon Sinta. Sinta, tawaran iklan membanjir. "Sekarang kamu bisa mandiri secara finansial. Ini seperti mimpi, Paman. Aku tidak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini." Itu adalah kekuatan ketulusanmu. Orang-orang bisa merasakannya. Dengan kesuksesan kontennya, Sinta memperoleh kemandirian ekonomi yang kuat. Ia membeli bangunan warung soto tua milik ibunya dan mengubahnya menjadi ruang budaya multifungsi bernama Dapur Hati Ibu Kitchen. Ibunya berkeliling di ruang yang baru itu sambil menangis. "Sinta, ibu tidak pernah menyangka warung Reyot ini bisa jadi secantik ini. Bu, ini semua berkat ibu, karena ada rasa dan ketulusan yang ibu jaga selama ini." Menjelang ulang tahun Kirana yang keempat, Sinta merencanakan sesuatu yang istimewa. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta di Dapur Hati Ibu Kitchen, mengundang keluarga dan pamannya, Haryo, untuk merayakan kemandirian dan awal yang baru. Pada hari pesta, Kirana duduk di depan kue dengan gaun cantik. "Kirana, ayo buat permohonan." Kirana meniup lilin dan berkata, "Semoga aku, ibu, nenek, dan kakek hidup bahagia selamanya." Sinta memeluk Kirana erat. "Permohonanmu pasti terkabul, sayang." Ayahnya berkata pada Kirana, "Kirana, bagaimana soto spesial buatan kakek?" "Soto buatan kakek paling enak sedunia." Tawa polos Kirana memenuhi ruangan. Sinta menyadari momen ini adalah puncak kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, jauh lebih berharga daripada pesta mewah di hotel. Hari putusan akhir perceraian tiba. Majelis hakim mengumumkan putusan setelah meninjau bukti-bukti kesalahan Bima dan kemampuan Sinta untuk mengasuh anak secara finansial maupun emosional. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, Sinta, dan mengesahkan perceraian. Hak asuh anak atas Kirana diberikan sepenuhnya kepada penggugat. Di ruang sidang, Bima yang kehilangan segalanya terhuyung-huyung karena syok. Ibu mertuanya terduduk lemas sambil menangis tersedu-sedu. Sinta meninggalkan Bima tanpa menoleh sedikit pun dan melangkah keluar dari pengadilan dengan kepala tegak. Di depan pengadilan, para wartawan sudah menunggu. "Ibu Sinta, bagaimana perasaan Anda setelah menang?" Sinta berdiri di depan mikrofon dan berkata dengan suara tegas, "Keberhasilan ini bukan karena kekuatan saya sendiri. Ini berkat cinta tanpa syarat dari keluarga saya dan dukungan yang rasional serta penuh hormat dari paman saya." "Apa rencana Anda selanjutnya?" "Saya berencana memulai proyek berbagi soto hangat dengan sebagian keuntungan bisnis saya. Saya ingin berbagi kehangatan dengan keluarga yang membutuhkan." Setelah konferensi pers, Sinta diakui sebagai seorang pengusaha dan ibu yang tangguh yang telah sepenuhnya terbebas dari masa lalunya. Banyak wanita mengirim surat mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh kisahnya. Sementara itu, keluarga Bima benar-benar hancur akibat tekanan dari Haryo dan kemenangan hukum Sinta. Perusahaan Bima dinyatakan bangkrut dan ayahnya harus melikuidasi semua asetnya. Bima berkata pada pengacaranya, "Apa benar-benar sudah berakhir? Tidak ada cara untuk membalikkannya? Putusan sudah final. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi." Saat liburan musim panas, Sinta membawa Kirana dan orang tuanya berlibur ke Eropa untuk pertama kalinya. Ia mengunggah foto keluarga yang bahagia di depan Menara Eiffel. "Merayakan awal baru keluarga kami, dimanapun akan terasa seperti surga jika bersama orang-orang tercinta." Ribuan pengikutnya meninggalkan pesan ucapan selamat. Sinta memajang buku tabungan tua yang diberikan ibunya di Dapur Hati Ibu Kitchen sebagai simbol. Di samping buku tabungan dalam bingkai itu, ada sebuah plakat kecil. "Buku tabungan berisi cinta ibu ini memberiku keberanian dan harapan. Aku tidak akan pernah melupakan awal dan rasa syukurku."
Di puncak kesuksesannya, Sinta menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami adalah fondasi berharga yang membentuk harga dirinya saat ini. Kirana berlari menghampiri Sinta. Ibu, kita bahagia sekali ya. Iya sayang, kita sangat bahagia. Sinta kembali menegaskan arti keluarga sejati dalam dukungan putrinya dan keluarganya. Ia tidak lagi takut pada pandangan siapapun, dengan percaya diri memimpin hidupnya sendiri yang sepenuhnya mandiri. Malam itu, sambil menidurkan Kirana, Sinta berbisik, "Kirana, ibu sudah menjadi orang yang bisa kamu banggakan. Ibu akan terus menjadi ibu seperti itu." Setahun setelah ekspansi bisnisnya, saat Sinta bersiap meluncurkan waralaba skala nasional, suatu pagi Kirana tiba-tiba demam tinggi dan pingsan. Sinta mengguncang tubuh anaknya dengan panik. "Kirana!" Kirana sadar, "Nak." Ibunya berlari menghampiri. "Sinta, panasnya tinggi sekali. Cepat kita ke rumah sakit." Beberapa menit menunggu ambulans terasa seperti berjam-jam bagi Sinta. Di UGD, dokter berkata, "Anak Anda menderita penyakit akibat stres akut. Sepertinya disebabkan oleh perubahan lingkungan dan tekanan psikologis yang ekstrem." Wajah Sinta memucat. "Apa maksudnya, Dok?" "Daya tahan tubuhnya sangat menurun. Perlu rawat inap untuk sementara." Sinta menyalahkan dirinya sendiri. "Aku terlalu sibuk dengan bisnis sampai mengabaikan Kirana." Sejak hari itu, Sinta membatalkan semua jadwalnya dan fokus merawat Kirana di rumah sakit. Pertemuan penting dengan investor pun ditunda tanpa batas waktu. Perwakilan investor menelepon, "Ibu Sinta, jika Anda tiba-tiba mengubah jadwal seperti ini, kami juga kesulitan. Maafkan saya. Anak saya dalam kondisi kritis." Tapi bisnis tetaplah bisnis kan? Coba pikirkan cara lain. Setelah telepon itu, Sinta jatuh dalam keputusasaan. Proyek investasi besar itu terancam batal. Namun, kejutan yang lebih besar menantinya. Mantan suaminya, Bima, yang hidup dalam kemiskinan setelah bangkrut, mendengar kabar sakitnya, Kirana, dan mulai bergerak. Bima berkonsultasi dengan pengacaranya. "Ini kesempatanku. Aku akan menuduh Sinta menelantarkan anak demi ambisi bisnisnya." "Maksud Anda mengajukan peninjauan kembali hak asuh anak?" "Benar, kali ini aku bisa menang." Bima mengajukan gugatan peninjauan kembali hak asuh anak, menuduh Sinta sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab. Secara bersamaan, ia mulai menyebarkan rumor jahat kepada mitra bisnis Sinta. Sinta itu hanya peduli uang sampai kesehatan anaknya terabaikan. Apa Anda mau berbisnis dengan orang seperti itu? Benarkah? Cek saja sendiri, anaknya dirawat di rumah sakit. Bima menyebarkan informasi palsu melalui media dan forum anonim. Berita bohong bahwa Sinta mengorbankan kesehatan anaknya demi uang menyebar di internet. Citra merek Sinta mulai rusak parah. Satu persatu mitra bisnisnya membatalkan kontrak. "Ibu Sinta, maaf, tapi kami harus menghentikan kerjasama untuk sementara waktu." "Ada apa? Kenapa tiba-tiba opini publik sedang tidak baik karena masalah anak Anda? Ini bisa berdampak pada citra perusahaan kami." Sinta kembali menghadapi ancaman krisis finansial. Di kamar rumah sakit, ibunya menghiburnya. "Sinta, jangan menyalahkan dirimu. Ini bukan salahmu." "Bu, mungkin aku memang mengabaikan Kirana. Aku terlalu fokus pada bisnis." "Tidak, kamu bekerja keras demi Kirana." Ya, Sinta merawat Kirana siang dan malam, berusaha meyakinkan anaknya tentang cinta ibunya yang tak pernah berubah. "Kirana, ibu di sini. Jangan takut." Kirana memegang tangan ibunya dan berbisik, "Ibu jangan biarkan aku sakit." "Iya sayang. Ibu akan membuatmu sembuh." Sinta segera menghubungi pengacaranya Rina. "Ibu Rina, apa benar Bima mengajukan peninjauan kembali hak asuh?" "Ya, benar. Tapi jangan khawatir. Kita bisa membuktikan bahwa tujuan Bima bukanlah putrinya, melainkan pemerasan ekonomi." Rina diam-diam berhasil mendapatkan rekaman percakapan di mana Bima berencana menuntut uang damai dalam jumlah besar dari Sinta. Dengan rekaman ini, kita bisa mengungkap niat sebenarnya Bima. Dari kamar rumah sakit, Sinta membagikan catatan hariannya sebagai seorang ibu melalui media sosialnya. "Hati saya hancur karena Kirana sakit, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Saya tidak akan goyah oleh rumor palsu." Tulisan tulus Sinta membuat para penggemarnya kembali memberikan dukungan. "Semangat Bu Sinta, kami tidak akan termakan berita bohong.
Kami bisa merasakan hati seorang ibu sejati. Pamannya Haryo datang menjenguk. Sinta, kesehatan putrimu adalah yang utama. Bisnis bisa dibangun kembali nanti. Paman, apa aku terlalu serakah? Tidak. Kamu hanya ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk Kirana. Haryo berjanji akan terus memberikan dukungan bisnisnya tanpa henti. Berkat perawatan intensif ibunya dan penanganan medis, Kirana perlahan-lahan pulih. Ibu sudah tidak terlalu sakit. Anak ibu memang pemberani. Dokter berkata, kondisinya sudah jauh lebih baik. Sepertinya berkat perawatan ibunya. Melihat Kirana sembuh, Sinta mendapatkan kekuatan untuk menghadapi pertarungan terakhirnya dengan Bima. Di hari Kirana keluar dari rumah sakit, dalam perjalanan menuju pengadilan, Sinta berjanji pada putrinya, Kirana, ibu akan berjuang sampai akhir untuk melindungimu. Kita akan menang. Dengan demikian, Sinta menghadapi cobaan terbesarnya setelah sukses. Namun dengan kekuatan cinta seorang ibu dan bukti yang kuat, ia siap untuk bangkit kembali. Pada hari sidang peninjauan kembali hak asuh, Sinta memasuki ruang sidang dengan kepala tegak. Di bangku penonton, orang tuanya dan pamannya Haryo hadir untuk mendukungnya. Bima masuk bersama pengacaranya, menatap Sinta dengan dingin. Kali ini aku yang akan menang. Saat hakim masuk, suasana menjadi hening. Pengacara Bima memulai, Yang Mulia, tergugat telah terobsesi dengan bisnisnya dan menelantarkan kesehatan anaknya yang mengakibatkan sang anak jatuh sakit parah. Pengacara Sinta, Rina, berdiri. Yang Mulia, itu adalah tuduhan palsu. Justru penggugat memiliki motif tersembunyi. Rina menyerahkan rekaman percakapan Bima sebagai bukti. Jika Anda mendengarkan rekaman ini, Anda akan tahu niat sebenarnya penggugat. Saat rekaman diputar, suara Bima menggema, aku bisa dapat uang damai miliaran dari Sinta. Hak asuh hanya alasan. Wajah Bima memucat. Hakim menatapnya, penggugat, silakan berikan penjelasan. Itu bukan suara saya. Itu rekayasa. Rina menyerahkan bukti tambahan. Yang Mulia, ini adalah bukti perilaku tidak bermoral penggugat selama pernikahan dan pesan-pesan ancaman yang dikirimkan kepada tergugat. Di layar, ditampilkan pesan-pesan jahat dari Bima. Perempuan sepertimu mau dapat hak asuh, mimpi. Aku tidak akan pernah menyerahkan putriku. Desahan terdengar dari bangku penonton. Sinta berdiri di mimbar saksi. Yang Mulia, saya tidak pernah menelantarkan anak saya demi uang seperti yang dituduhkan mantan suami saya. Jelaskan lebih lanjut, saya bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk putri saya. Saat ia sakit, saya membatalkan semua jadwal dan fokus merawatnya. Sinta menyerahkan surat keterangan dari dokter yang merawat Kirana. Surat ini membuktikan bahwa penyakit putri saya membaik dengan cepat dalam lingkungan yang stabil di bawah perawatan saya. Surat itu dengan jelas menyatakan pasien menunjukkan pemulihan yang cepat berkat perawatan intensif dari ibunya dan lingkungan yang stabil. Majelis hakim mengakui niat jahat dan ketidakmoralan Bima. Majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali hak asuh dari penggugat. Majelis hakim sangat menghargai cinta keibuan serta stabilitas ekonomi dan emosional tergugat. Bima terduduk lemas di kursinya, berteriak, "Tidak mungkin, dia putriku." Hakim menegurnya, "Harap tenang. Anda bisa dikenai pasal penghinaan terhadap pengadilan." Segera setelah kemenangan hukumnya, Sinta menggugat balik Bima atas pencemaran nama baik dan percobaan pemerasan. Rina berkata, "Sekarang Bima tidak akan bisa lari dari hukuman. Apa semuanya benar-benar sudah berakhir?" "Iya, sudah selesai sepenuhnya." Sementara itu, Bima yang telah kehilangan segalanya hidup dalam kemiskinan. Ibunya menghela napas, "Bima, sekarang bagaimana? Rumah kita juga disita." "Aku tidak tahu, Bu. Aku sungguh tidak tahu." Setelah menyelesaikan masalah hukum, Sinta berhasil menuntaskan negosiasi investasi besar yang sempat tertunda. Perwakilan investor berkata, "Ketulusan Anda sangat mengesankan. Kami akan mendukung penuh ekspansi nasional Anda." Sinta berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi waralaba skala nasional. Di hari pembukaan gerai pertama, ia berkata sambil memotong pita, "Kesuksesan ini bukan milik saya sendiri. Ini adalah buah kerja keras yang berharga bersama keluarga.
Sinta mengembangkan program bimbingan untuk kemandirian wanita, berbagi kisah sukses dan cara mengatasi kesulitannya. Kalian semua bisa melakukannya. Jangan menyerah. Salah seorang peserta bertanya, momen tersulit bagi Anda kapan? Saat putri saya sakit. Tapi karena saya tidak menyerah, bahkan di saat itu, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Bersama pamannya, Haryo, Sinta secara resmi mendirikan Yayasan Kasih Martabat. Haryo berkata, yayasan ini akan melanjutkan semangat Sinta untuk membantu keluarga-keluarga yang terpinggirkan. Ibunya menjadi kepala dapur yayasan, berbagi makanan hangat. Bu, jadilah ketua Dewan Kehormatan Yayasan. Sinta, apa ibu pantas? Ibu adalah orang yang paling pantas. Sinta berterima kasih kepada semua yang telah membantunya, memberikan kompensasi yang layak kepada pengacara Rina dan mantan sekretaris Bima Joko. Dalam sebuah wawancara, Sinta berkata, ketika saya mengatasi rasa takut dan mempertahankan martabat saya, dunia berpihak pada saya. Apa rencana Anda ke depan? Saya ingin menyebarkan harapan kepada lebih banyak orang, menunjukkan bahwa siapapun bisa memulai kembali. Hubungan Sinta dengan Kirana menjadi lebih erat dari sebelumnya. Ibu hebat sekali, Kirana. Ibu bisa seperti ini karena kamu. Sinta mengadakan seminar besar bertema kemandirian dan martabat di dapur hati ibu kitchennya. Ratusan penonton memberikan tepuk tangan meriah. Seorang wanita mendekatinya, berkat Anda, saya mendapat keberanian. Saya akan mencoba memulai kembali. Sinta telah mengatasi semua krisis, menemukan kembali keluarga sejati dan jati dirinya, dan kini menjadi tokoh yang dihormati di masyarakat. 5 tahun kemudian, Yayasan Kasih Martabat tumbuh menjadi organisasi sosial berskala nasional, mendukung wanita dan anak-anak di 50 wilayah. Di musim semi saat Kirana akan masuk SD, Sinta merasa terharu. Kirana, besok hari pertamamu sekolah ya? Iya bu, aku mau punya banyak teman baru. Anak ibu sudah besar. Di hari pertama sekolah, Sinta menggandeng tangan Kirana ditemani orang tuanya dan pamannya. Ayahnya berkata, Kirana mau kakek buatkan bekal. Bekal buatan kakek paling enak. Saat perkenalan di kelas, Kirana berkata dengan bangga, ibu saya adalah orang hebat yang membagikan cinta dan martabat. Guru kelasnya berkata pada Sinta, Kirana sangat bangga pada ibunya. Anaknya sangat ceria dan sehat. Sinta merasakan kebahagiaan terbesar dari kata-kata putrinya. Ia menerbitkan buku berjudul Nilai Sebuah Martabat yang berisi kisah sukses dan filosofi bisnisnya. Buku itu langsung menjadi bestseller. Suatu hari di musim gugur, Sinta diundang sebagai pembicara di Forum Kepemimpinan Wanita PBB di New York. Di hadapan audiens internasional ia berkata, kemiskinan sejati bukanlah ketiadaan uang, tetapi ketiadaan hati untuk menghargai sesama. Saya memulai dari penghinaan dan tumbuh dalam penghargaan. Anda semua juga bisa. Audiens memberikan tepuk tangan berdiri. Kembali ke Indonesia, Sinta memasak soto di dapur hati ibu kitchen bersama ibunya. Bu, dimanapun di dunia ini tidak ada yang seenak soto ibu. Dasar kamu sudah jadi orang terkenal masih suka soto. Karena ini adalah titik awal saya. Tidak akan pernah saya lupakan. Di tempat lain, Bima hidup dalam kemelaratan di sebuah kamar kos sempit, makan mie instan sambil menonton berita tentang pidato Sinta di PBB. Ia bergumam, aku benar-benar bodoh melepaskan wanita seperti itu. Sinta kini telah sepenuhnya bebas dari semua emosi negatif masa lalunya terhadap Bima. Ia mengubah bisnisnya menjadi koperasi milik bersama karyawan. Sekarang kita semua adalah pemilik. Sinta mengajarkan nilai terpenting pada Kirana. Kirana, tahu tidak apa yang paling berharga di dunia ini? Apa bu? Rasa hormat, menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Setiap tahun di hari ulang tahun Kirana, mereka berlibur ke pantai. Di Pantai Anyer, Kirana berkata, Bu, tahun depan kita kesini lagi ya. Tentu, setiap tahun ini hari istimewa kita. Sinta memeluk Kirana sambil menatap matahari terbenam, hatinya damai dan puas. Kirana, ibu adalah orang paling bahagia di dunia. Aku juga bu. Adegan terakhir menunjukkan Sinta dan Kirana tersenyum lebar menatap lautan. Sinta telah memutus semua ikatan masa lalu dan melalui pilihan beraninya.
Ia meraih kehidupan yang cemerlang dan dihormati. Kisah Sinta bukanlah sekadar tentang balas dendam atau kesuksesan. Ini adalah perjalanan seorang wanita pemberani untuk menemukan kembali arti sejati dari martabat dan keluarga. Penghinaan yang dimulai di pesta ulang tahun menjadi titik balik bagi Sinta untuk mengubah hidupnya. Keluarga yang dianggapnya miskin ternyata adalah pilar terkuatnya. Dan warung soto yang dianggap kumuh menjadi titik awal cinta dan berbagi. Sinta memilih nilai ketulusan yang hangat daripada kemewahan yang dingin, dan pilihan itu membawanya pada kesuksesan sejati. Kemenangan terbesarnya adalah menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh Kirana. Kebahagiaan yang dibangun di atas rasa hormat dan cinta adalah kekayaan sejati yang tak ternilai. Setiap orang berhak dihargai, dan dengan keberanian, siapapun bisa memulai lembaran baru. Semoga kisah Sinta bisa menjadi sedikit kekuatan untuk Anda. Jika Anda telah mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan komentar, saya mendengarkan. Terima kasih.